Perkenalkan, nama saya Rido Gusti. Saya adalah Client Relationship Manager dari BNP Paribas Asset Management. Perusahaan kami memang berpusat di Prancis ya, dan kita di Indonesia telah hadir sejak tahun 1992, sehingga kurang lebih telah berkiprah sekitar 30 tahun dan telah melewati berbagai macam asam garam ya, dan kita tetap eksis memberikan layanan yang terbaik, produk yang terbaik bagi investor di Indonesia tentunya. Oke, oke. Wah, jadi udah lumayan lama ya, Mas Rido ya? Yes, sudah cukup Udah, lama sekali. Iya, udah sangat dan dalam berpengalaman nih, teman. betul dan dana kelolaan kita juga sudah cukup lumayan juga ya, sekitar 33 triliun. Jadi kita memang apa namanya sangat serius ya untuk memberikan layanan dan produk terbaik bagi investor di Indonesia. Oke, nah kira-kira apa sih sebenarnya Mas Rido investasi ESG itu? Terus kira-kira apa bedanya sama investasi yang lain gitu? Betul sekali. Investasi ESG memang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan ya, banyak ditanya juga oleh beberapa calon nasabah kita juga ya, apa sih ESG itu gitu kan, apa bedanya dengan yang lain. Jadi memang untuk ESG ini kurang lebih adalah kepanjangannya Environment, Social and Governance ya. Jadi dalam berinvestasi tentunya kita tidak hanya melulu melihat keuntungan saja, tapi kita juga harus melihat apa dampak dari investasi kita. Maka dari itu ketika kita ngomongin dampak dari investasi kita, maka dalam memilih kriteria emiten ataupun memilih kriteria instrumen yang akan kita investasikan, tentu harus sesuai dengan ESG ini. Apakah secara environment, I-nya ya environment, apakah perusahaan ini atau emiten ini betul-betul memperhatikan isu mengenai keberlangsungan lingkungan, mengenai polusi udara, polusi tanah, polusi air, apakah mereka terlibat dalam apa namanya polusi tersebut justru seperti itu. Kemudian dari sisi sosial, kita tentu ingin memilih perusahaan yang tentunya adalah tidak memiliki masalah terhadap hak asasi manusia, hak pegawainya. Kita harus melihat apakah perusahaan tersebut juga mementingkan dan memperhatikan isu kesetaraan gender misalnya. Kemudian hak-hak dasar tenaga kerjanya seperti asuransi misalnya. Kemudian juga apa namanya upah dan lain sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir mengenai governance yaitu tata kelola. Nah, ini paling penting yaitu kita memilih perusahaan dengan tata kelola yang bagus ya, yang baik, yang mungkin tidak terlibat korupsi, tidak terlibat kasus suap, tidak terlibat isu-isu lainnya yang menyangkut dengan tata kelola perusahaan tersebut yang kurang baik. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki ESG yang cukup baik itu biasanya cenderung lebih tahan terhadap isu-isu yang kurang lebih kurang sedap ya, atau bisa dibilang isu-isu yang mungkin uh, membuat reputasinya menjadi kurang bagus. Karena apa? Karena produknya atau jasanya diasosiasikan dengan misalnya kerusakan lingkungan atau mungkin diasosiasikan dengan tata kelola yang kurang bagus, maka ini tentu akan membuat sentimen negatif dan tentu ini juga kurang disukai market. Nah, intinya kan di situ. Maka dari itu tadi ESG tidak hanya memperhatikan kinerja saja, tetapi juga semua aspek ya dari ESG tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang terdiri dari 3 komponen ya, environment, social, dan governance ya. Makanya Governance, disingkat betul. menjadi ESG gitu. G. Oke, nah kira-kira apa sih memang Mas Rido keuntungannya kalau kita investasi di produk-produk yang ESG nih, berbasis ESG nih? Betul. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, Mbak Cisti, bahwa perusahaan yang memiliki kriteria ESG yang cukup baik biasanya kan cenderung terminimalisir risikonya dari reputasi-reputasi yang tadi yang saya sebutkan, mungkin memiliki usaha atau bisnis yang ternyata terlibat dalam polusi, terlibat dalam apa namanya hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, dari riset Morningstar juga menunjukkan ya, Morningstar teman-teman juga bisa cek ya di Google, itu tahun 2021 itu menunjukkan dari riset mereka kinerja rata-rata 5 tahun emiten dan juga produk reksadana ya yang
berbasiskan ESG itu kecenderungannya lebih baik dibandingkan yang non ESG dari sisi kinerja rata-rata 5 tahun. Karena tadi ya mungkin karena most likely lebih terlindung atau minimalisir resiko dari yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga selain itu dari sisi volatilitas kita apa namanya berdasarkan data yang kami olah ya dari Bloomberg gitu ya sepanjang tahun 2019 sampai tahun Desember 2022 secara volatilitas ya kinerja indeks yang bertemakan ESG seperti ESG Leader dan juga Serika Hati itu cenderung volatilitasnya lebih rendah dibandingkan yang non ESG seperti salah satu contohnya adalah LQ45. Contoh ESG Leader itu tingkat volatilitasnya sekitar 21% ya, sekitar 21%. LQ45 itu sekitar 22,9%. Jadi dari sisi volatilitas pun cenderung lebih rendah ya, artinya secara kinerja pun juga akan lebih nyaman bagi investor gitu. Jadi fluktuasinya tidak terlalu naik turun ya teman-teman seperti itu. Dan sisi baiknya lagi yang selain itu adalah dari sisi apa namanya McKinsey ya itu juga dalam risetnya juga mengatakan bahwa kecenderungan untuk investasi ESG adalah secara kinerja itu lebih baik memang dibandingkan yang non ESG. Kemudian yang kedua seiring dengan semakin banyaknya kesadaran investor terhadap investasi ESG ini memaksa institusi yang mengelola dana investasi itu harus mengembangkan strategi investasinya seperti itu, terutama mengenai strategi investasi ESG-nya ya, karena semakin berkembang nih. Lalu yang kemudian yang ketiga adalah tadi ya manajemen risiko, tata kelola yang lebih bagus. Itu kan karena memang untuk mencapai ESG itu harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Nah, maka dari itu tentu ini lebih aman secara risiko. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kita berinvestasi ESG itu maka kita turut berpartisipasi dalam mencapai Sustainable Development Goals ya yang memang digaungkan oleh lembaga-lembaga di dunia termasuk Indonesia juga karena problem climate change gitu ya itu kan semakin lama semakin terasa ya Mbak Cisti ya kayak sekarang namanya musim hujan waduh udah nggak bisa ditebak lagi kadang seminggu kita pagi hujan terus minggu depannya seminggu Benar. kering gitu ya jadi sekarang tuh kerasa sekali emang akibat dari climate change ini nah ini memang yang sering menjadi bahan diskusi juga antara leaders in the world juga ya pemimpin-pemimpin dunia termasuk G20 yang diadakan tahun lalu juga temanya kan mengenai ESG ya, keberlangsungan Ya, lingkungan, keberlanjutan lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan kendaraan operasionalnya pun rata-rata pakai kendaraan listrik kan saat itu ya untuk betul. betul-betul mempromosikan bahwa kita harus mulai memedulikan lingkungan. Memang bisa dibilang tahapannya masih cukup jauh, mungkin kita masih in early stage, tapi ini akan apa namanya akan ada seleksi alam nih ke depannya. Jadi memang emiten-emiten yang mungkin belum memperhatikan ESG maka kan apa namanya akan terpaksa harus ESG juga karena mereka tentu untuk ekspansi bisnis mungkin butuh pendanaan ya dari investor. Kalau misalnya investornya sudah semakin melek ESG, tentu kan demand-nya ini ya semakin kuat sehingga mereka harus menyesuaikan juga terhadap kriteria-kriteria ESG yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi keuntungannya adalah ketika kita mulai early stage ini tidak sekali lagi tidak memperhatikan keuntungan saja tapi kita juga sudah mulai memperhatikan keberlanjutan lingkungan ke depan. Jangan sampai nanti kita yang enak-enak, anak cucu kita yang mengais-ngais sisa-sisa dari kita gitu ya. Tumbuhan, kemudian air, kualitas semua semakin berkurang, maka yang kasihan kan anak cucu kita sebenarnya. Jadi itu keuntungan dari kenapa kita berinvestasi di ESG. Oke. Jadi kalau kita bicara perkembangan nih, Mas Rido, perkembangan untuk investasi yang berbasis ESG ini memang sudah sejauh apa sih trennya? Yes, betul. Memang sejauh apa trennya kalau kita lihat sekarang ini yaitu seperti dari regulator kita ya, itu kan sudah bolak-balik beberapa kali bilang di publik juga bahwa mereka sudah mulai berusaha untuk mengalihkan energi yang terbarukan gitu kan. Hmm, Makanya seperti sekarang industri EV itu kan bangkitnya luar biasa ya karena sekarang orang sepertinya melihat alat transportasi dengan yang ramah lingkungan
itu satu sisi hemat, kedua juga ramah lingkungan, maka itu kan keuntungannya double dibandingkan dengan bensin yang harganya bisa naik turun dan lain sebagainya. Belum kemudian asapnya juga kan itu juga membuat polusi udara gitu. Jadi sekarang pemerintah betul-betul sudah melirik ke arah sana dan juga sudah menciptakan berbagai regulasi, salah satu juga tax incentive misalnya dan lain sebagainya. Dan kemudian apa namanya dari sisi OJK gitu kan, mereka juga sudah menyiapkan taksonomi hijau gitu. Taksonomi hijau diciptakan untuk apa? Supaya ini juga membuat perusahaan-perusahaan itu tidak membuat yang namanya greenwashing. Itu salah satu pencegahan ya. Jadi ada kriteria merah, kuning, dan hijau. Jadi hijau itu bisa dibilang sektor industrinya, usahanya itu betul-betul align dengan apa namanya konsep ESG tadi, green taxonomy tadi ya. Kemudian juga mereka juga mempromosikan juga untuk keberlangsungan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian yang yellow itu bisa dibilang mereka dari sisi usahanya itu tidak berbahaya, tidak memiliki harm atau apa namanya efek terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi memang mereka masih belum berada di dalam jalur untuk mempromosikan ESG-nya atau mempromosikan dan mengalign bisnisnya untuk betul-betul ESG. Jadi baru bisnisnya aja yang belum berbahaya gitu intinya. Nah, kalau yang merah itu secara bisnis dia masih berbahaya gitu ya, dan kemudian juga dia tidak meluluskan ESG, makanya masuk ke merah. Nah, inilah kriteria yang juga sedang digodok juga oleh OJK ya. Jadi ini untuk meminimalisir isu greenwashing tadi. Nah, kemudian dari sisi lainnya, misalnya dari sisi global juga ya, banyak sekali apa namanya riset seperti PwC, kemudian EY itu memperlihatkan bahwa saat ini generasi milenial dan generasi Gen Z gitu ya, itu sudah semakin melek yang namanya investasi ESG ini. Saya yakin teman-teman yang join di IG Live kali ini juga sebenarnya teman-teman yang sedang penasaran ya ESG itu apa dan betul-betul ingin belajar ya apakah ESG ini berbedanya cukup lumayan signifikan dibandingkan yang dengan non ESG misalnya ya secara bisnis, secara apa namanya jangka panjangnya seperti apa seperti itu. Nah ini juga membuktikan bahwa riset membuktikan bahwa memang generasi milenial sekarang memang ya bisa dibilang informasi sangat mudah didapatkan ya. Dan Ya, kemudian betul. juga generasi milenial kan biasanya lebih ingin penasarannya lebih tinggi gitu ya. Ya. Jadi ingin selalu menggali ilmu, selalu ingin mencoba juga gitu ya. Jadi sekarang di generasi milenial, generasi Z seperti sudah lebih melek sebenarnya dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya. Kemudian dari sisi riset kami juga dari 80%, dari riset BNP Global ya, yang kita adakan secara global, itu 81% dari responden di luar sana tuh sebenarnya sudah menerapkan yang namanya investasi berbasis ESG. Terus yang 79% dari responden juga menyatakan bahwa investasi ESG ini untuk jangka panjang lebih meminimalisir ya risiko-risiko yang kaitannya dengan reputasi. Seperti itu Mbak Cisti. Jadi perkembangannya saat ini memang masih belum begitu kencang misalnya ya, tapi kita lihat dari early stage ini sudah cukup bagus ya. Pemerintah tuh sudah mulai menyiapkan apa namanya fondasi-fondasinya untuk ke depan nanti ketika nanti semakin berkembang tentunya kan Mbak Cisti ya. Seperti itu. Oke, oke. Nah, ini teman-teman buat yang udah mau ada pertanyaan ya, silakan ya tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Manfaatin sesi live IG kali ini untuk bertanya nih teman-teman. Jadi boleh bertanya seputar topik tentunya ya, dan juga mungkin perihal reksadana, silakan ya teman-teman ya. Oke, Mas Rido, ini kira-kira yang mendorong untuk investasi berbasis ESG ini apa aja sih faktornya gitu? Betul. Yang mendorong tentunya faktor-faktor tadi ya. Pertama dari semakin meningkatnya kesadaran kita sendiri ya sebenarnya untuk melihat bahwa kondisi saat ini memang sudah tidak baik-baik aja secara iklim, secara water juga sudah kan kita sering lihat di Instagram gitu ya laut-laut di Bali terutama banyak sekali polusi dan sebagainya. Terus kemudian juga ada beberapa organisasi bahkan kelompok-kelompok pemuda yang dengan sukarela membersihkan lingkungan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya cukup bagus ya bagi kita untuk menyadarkan bahwa keberlangsungan lingkungan itu sangat penting sebetulnya dan
banyak sekarang di kota-kota besar pun sudah tidak lagi menerapkan adanya sedotan plastik, ya kan. Kemudian kita belanja juga harus bawa keranjang sendiri, gitu dan sebagainya. Jadi apa namanya, Ya. lebih baik kita memulai small things first daripada kita coba yang besar dulu tapi susah diimplementasikan. Jadi ini cukup bagus. Lalu kemudian dari sisi apalagi faktor yang mendorong adalah tentunya kalau kita lihat di luar negeri sebenarnya itu dana kelolaan untuk investasi ESG itu sudah cukup masif, cukup cukup besar gitu ya. Jadi berdasarkan data juga terlihat bahwa indeks Industry Association ya, jumlah indeks ESG global itu meningkat nih dari 2001 cuma 43%, kemudian 55% di 2022. Secara AUM pun dana kelolaan menurut riset yang dihimpun yaitu di 2022 sekitar 41 triliun dolar dan di 2025 itu bahkan bisa tumbuh hingga mencapai 50 triliun dolar. Artinya sepertiga dana kelolaan secara global itu nantinya akan berbasis investasi ESG gitu. Dan di Indonesia sendiri bagaimana sejak 2016 itu hanya ada satu produk reksadana bertemakan investasi ESG ya, itu dana kelolaannya hanya sekitar 42 miliar. Di tahun 2022 sekarang sudah terdiri dari 3,9 triliun AUM-nya dan 16 produk reksadana. Jadi ini mengindikasikan bahwa sekarang ini apa namanya produk-produk investasi berbasis ESG itu memang sudah harus diperhatikan dan sudah harus dilakukan gitu karena kedepannya Hmm. kemungkinan besar ini akan semakin banyak demand ya ke arah sana gitu dan seperti IDX pun OJK pun juga telah menerapkan seperti yang namanya report ya sustainability report bagi perusahaan yang listing ya itu untuk memberitahukan apakah mereka sudah cukup inline dengan konsep ESG dan lain sebagainya dan perkembangannya juga cukup bagus ya. Menurut data yang kami himpun pun sekitar 2021 itu sekitar 80%-nya ya itu sudah mulai submit laporan sustainability report. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan yang listing ini mengerti sekali pentingnya ESG ini untuk membuat kesempatan mereka lebih terbuka pendanaan dari asing karena asing itu sudah jauh lebih maju ya untuk investasi ESG. Bahkan teman-teman bisa lihat produk-produk reksadana yang ada di global itu banyak sekali yang bertema-temakan ESG seperti aqua gitu yang lebih spesifik ke air gitu kan. Kemudian ada education, women, wah itu luar biasa di sana tematiknya itu betul-betul sudah sangat menjurus. Kita memang belum bisa ke arah sana karena memang terbatas, tapi at least kita dengan adanya beberapa reksadana dan juga indeks yang telah dikeluarkan oleh IDX ya yang bertemakan ESG ini sudah sangat-sangat mendorong kita untuk mengarah ke sana sih. Tidak hanya sebagai investor saja, tapi juga perusahaan-perusahaan dan pelaku bisnis.